Oma
Tes. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah pada hari ini, Minggu 7 Mei 2023. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Kita bagi berdiri, kita sama-sama angkat sebuah lagu mengundang hadirat Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh, dia hanya sejauh doa. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga yang kami sapa di dalam nama di atas segala nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus pasti terjadi keajaiban. Sebab Allah kami adalah Allah yang besar, yang menciptakan langit dan bumi. Dan kemuliaan-Mu bisa mengatasi segala sesuatu. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, melingkupi, memenuhi hati dan pikiran kami. Ruangan ini dipenuhi oleh kasih Allah, sehingga kami merasakan kemurahan kebaikan Tuhan. Dari sejak kami masuk sampai kami pulang, dihentar dengan sukacita dari surga. Baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan berkati kami sekalian. Anasir kuasa kegelapan kami usir di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan kau semua keluar enyah dari tempat ini. Darah Yesus menguduskan kami semua. Biarlah Roh-Mu memenuhi, menuntun setiap kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya. Mempelai Tuhan pasti. Dia yang di sebelah kanan
Tuhan Yesus mempelai surga sudah menang. Musuh yang terakhir yang dikalahkan, yang dibinasakan adalah maut. Berarti semua musuh sudah kalah, maut pun sudah kalah, dan dia menang. Kemenangan itu dia berikan kepada gerejanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus disalibkan karena kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga, dan Tuhan segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga, dan Tuhan segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangsa segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangsa segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Masih ingat Tuhan Yesus datang sebagai apa nanti? Sebagai Raja, terus sebagai Hakim, terus sebagai apa lagi? Sebagai mempelai. Tengah malam terdengar suara song-songlah, mempelai dah datang. Ya, kalau Yesus datang sebagai mempelai, kita mempersiapkan diri sebagai pengantin perempuan, mempelai wanitanya. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Berjagalah senantiasa, karena bagi Yesus akan datang. Jangan kau tidur dalam, berbuai harus pergi.
hanya sementara saja, paling 70, kalau lebih dari sudah susah. Nanti di sorga kekal selama-lamanya, diganti dengan tubuh yang rohani. Amin. Nah, yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, bersama Bapa di surga. Nyanyian terakhir kita bagi berdiri. Inilah aku. Hidupku padamu, inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh atas, sekali lagi dari awal. Inilah aku, oh Tuhan. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas, curahkanlah. Makasih Tuhan, inilah kami, jemaat-Mu yang Kau kasihi, yang Kau peroleh dengan darah anak-Mu sendiri, darah yang tidak bercacat celah, darah yang tidak bernoda. Itulah darah yang sempurna, membeli kami dari lumpur dosa, sehingga kami mengalami pengampunan. Dan pengampunan menghasilkan keselamatan. Keselamatan menghasilkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal membuat kami penuh dengan kebahagiaan. Apapun yang terjadi atas dunia di mana kami tinggal, kami tetap yakin perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan akan tetap kami rasakan. Mati dan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Tuhan, ya bagi saudara yang mungkin pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang ya. Tuhan memberkati. Kita buka Alkitab kita sekarang dari Kitab Mazmur 126 ayat 1-6. Temanya adalah pulihkanlah
keadaan kami, ya Tuhan. Ya, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, keadaan Sion. Ya, Sion itu sekarang kita ini ya dipulihkan hanya selama atau seperti mimpi. Pernah mimpi semalaman enggak? Enggak ya, paling-paling berapa menit ya, dah beres. Sebentar udah beres ya, terus Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. ya, tertawa, sukacita. Pemulihan itu membawa sukacita. Amin. Terus Dan lidah kita dengan sorak-sorai. ya, dengan sorak-sorai. Terus Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, ya, bangsa-bangsa berkata. Terus Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. ya, Tuhan melakukan perkara yang besar kepada bangsa ini, untuk sekatu kepada kita umatnya, karena firman itu bukan hanya untuk Israel tapi untuk kita juga. Terus perhatikan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. ya, hasil dari perkara besar yang dilakukan, pemulihan, timbul sukacita. Tadinya sedih, susah ya, tapi karena pemulihan timbul sukacita. Terus Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. ya, seperti pemulihan sungai batang air yang kering sekarang mengalir deras. Ya, mengalir deras. Nah, sungai itu saya dulu mandinya tiap hari di sungai. Jadi sungai itu sepanjang tepinya itu banyak mata air. Banyak mata air. Kemudian ada lagi ngambil dari sungai itu buat irigasi. Dengan jadinya berkurang sebanyak irigasi yang diambil. Tapi di bawah sana juga mata air lagi banyak. Begitu, sepanjang sungai itu mata air. Kalau enggak dia akan habis, diisap oleh tanah, meresap ke tanah. Tapi terus mengalir. Ya, nah begitulah kasih Tuhan. Terus perhatikan. Orang-orang yang menabur dengan mencuncurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Iya, menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, namanya sebelum menabur itu biasanya disamai dulu, dipacul, udah dipacul lagi setelah busuk itu rumput. Nah itu jadi pupuk, nanti baru dipacul lagi, udah dipacul, disisir kasar baru sisir halus, udah itu baru ditanam. Nah, nanti akan ada masa panen. Ada masa panen, semua akan ada waktunya masa panen. Ini panen sekarang atau lagi nabur nih? Atau tinggal nunggu-nunggu panennya ini ya. Ya, terus Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. iya, begitu ya, menabur benih sambil menangis. Ya, memulai pekerjaan Tuhan juga begitu. Ya, menangis, menghadapi lingkungan, dihadapi masyarakat, RT-nya, RW-nya, semua dihadapi dulu. Ya, kudu dihadapi semua, ya kan? Tapi tidak pernah sendiri, bersama Tuhan. Terus Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. ia bawa hasil berkasnya. Panen ya kan? Udah selesai? Silakan duduk ya. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita dengar ya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ya, seperti ya pemulihan mata air di tanah Negeb. Dari kering
Jadi berbual-bual kembali. Mata airnya berbual-bual panen. Dan memang tahun-tahun ini adalah masa pemulihan. Masa pemulihan. Yesus itu naik ke surga. Ya. Naik ke surga. Sejak dia naik ke surga, dia pergi duduk di sebelah kanan. Ya. Dia tinggalkan firman dan Roh Kudus. Apa yang ditinggalkan? Firman. Roh Kudus itu penolong, penghibur. Amin. Nah, firman itu pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kuasa firman itu belum pernah berubah. Jadi firman dan Roh Kudus ini kita butuhkan karena firman dan Roh Kudus inilah akan memulihkan segala sesuatu. Kisah Rasul 3 ya. Ayat 21. Jadi masa ini adalah masa pemulihan segala sesuatu. Ya, perhatikan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Iya, dia naik ke surga. Ya, dari bukit apa dia? Naik. Bukit Zaitun. Nanti juga dia datang menginjakkan kakinya di bukit Zaitun. Akan datang kembali. Kita bukan menanti, ya, bukan menanti kedatangan yang pertama. Kedatangan pertama mas sudah, tinggal menunggu kedatangannya yang kedua. Ya, dia naik dari Bukit Zaitun, disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, nanti juga dia akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Amin. Berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bagi kita 1000 tahun sudahlah, bagi Tuhan cuma 1 hari. Ya, makanya umur manusia tidak ada yang sampai 1000 tahun. Siapa yang paling panjang umurnya? Metusalah. Ya, kalau engkau makan, engkau akan mati. Itu kan kepada siapa itu? Adam dan Hawa. Makanya umur si Adam nggak sampai 1 hari, nggak sampai 1000 tahun. Tapi nanti kita akan hidup kekal. Bukan 1000 tahun, selama-lamanya. Amin. Kalau nggak masuk surga, di mana selama-lamanya? Di mana itu selama-lamanya? Hah? Sudah nggak kehitung berapa miliar sekarang orang di neraka. Pengen lepas, tapi nggak bisa. Pengen keluar, tapi nggak bisa. Tangan diikat, kaki diikat, nggak bisa keluar. Nggak bisa diubah lagi. Tapi kalau udah di sorga juga nggak bisa diubah. Ya, tetap di sorga. Nggak mungkin jatuh lagi ke neraka. Pilih mana kini, di sorga atau neraka? Sorga. Kan Musa berkata, pada hari ini kuhadapkan kepadamu kematian atau kehidupan. Berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Amin. Pilih apa? Kehidupan. Hidup di rumah Bapa selamanya. Ya, jadi masa ini masa apa? Pemulihan segala sesuatu. Boleh dibaca sekali. Coba Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, seperti yang sudah disampaikan nabi-nabi itu perjanjian lama. Sekarang ditulis pada masa Kisah Rasul perjanjian baru. Jadi Yesus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Sudah pulih nanti baru dia datang. Jadi kita ini sekarang hidup dalam masa pemulihan. Amin. Masa pemulihan. Sudah pulih atau belum nih? Udah pulih enggak? Aduh, masih hancur di sana sih. Aduh, masih banyak air mata. Mana lebih banyak air matanya atau sukacitanya? Atau imbang?
Duh, nangis terus. Kapan mengalami sukacita, ya? Nah, jadi di masa pemulihan segala sesuatu, ya, seperti dikatakan oleh para nabi. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, jadi pemulihan itu dimulai dari nikah. Mulai dari apa? Mulai dari apa? Nikah. Nikah itu suami istri, ya. Nah, sorry nih, soalnya ini kacamata kalau dilepas nggak bisa baca, ya. Makanya mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus adalah air menjadi anggur pada pesta di Kana di Galilea. Waktu itu Yesus diundang. Murid-murid juga diundang. Satu kali saya ada teman pendeta nikahin anak, saya nggak diundang. Padahal saya nggak pernah tangan kosong. Ya gak diundang saya. Sama-sama GBS. Gak diundang, saya gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya kan? Nah, umpamanya untuk sekarang upload saya katakanlah berapa Pak? Katakan 200 atau berapa itu ya? Ya berapa kilogram ayam itu bisa beli kan? Iya kan? Tuh bukan saya yang rugi. Ya. Bukan saya rugi. Karena saya ganti aja beli ayam di rumah. Iya kan? Iya. Jadi kalau ada undangan hamba Tuhan diundang. Boleh. Kisah Rasul pasal. Kisah Rasul pasal. Bukan Kisah Yohanes 2 ya. Perhatikan. Ya boleh, Yohanes pasal 2 ya, perhatikan. Ya, ayat 1 mulai, perhatikan. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya, perhatikan. Ya, Yohanes 2 ayat 1, perhatikan. Ya, Yohanes 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus juga diundang. Maria, terus perhatikan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya, Yesus diundang. Murid-murid diundang. Maria juga diundang. Terus perhatikan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya. Ya, kekurangan dulu. Ya, sudah dijamu ke tamu-tamu, lama-lama berkurang. Akhirnya habis. Terus perhatikan. Mereka kehabisan anggur. Sampai habis. Dari banyak jadi berkurang, jadi apa? Habis. Anggur itu kesukaan, cinta, kasih sayang di antara suami istri. Ya, awalnya meluap-luap, menggebu-gebu. Oh, kalau nggak dengan engkau, saya lebih baik mati. Cinta melebab ya. Cinta apa itu? Melebab ya. Semua cintanya dikasih ya. Ya, terus perhatikan ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, terus di situ ada 6 tempayan. 6 tempayan. Berapa tempayan? 6. Angka 6 itu angka manusia. Manusia dicipta hari keberapa? Ke-6. Isi itu tempayan-tempayan dengan air firman Tuhan. Manusia diisi dengan firman Tuhan. Terus perhatikan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ya, kalau pesta pasti ada adatnya ya. Betul kan? Ya kan? Ini juga ada adat orang Yahudi. Boleh pakai adat yang tidak bertentangan dengan firman. Tapi kalau sudah bertentangan dengan firman ya jangan. Ya, boleh pakai adat enggak? Boleh. Ini juga kan Yesus hadir. Ya, terus perhatikan. Ya. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, terus. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu
penuh dengan air. Ya, diisi tempayan. Berapa tempayan tadi? 6. Angka 6 angka apa? Manusia. Isi dengan air itu. Ya, air itu apa tadi? Firman. Manusia diisi dengan firman. Seperti sekarang kita diisi dengan firman. Ya, terus perhatikan. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sampai penuh. Ya, terus. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya, sekarang cedok ya. Bawa pada pemimpin pesta, panitianya itu. Ya, terus. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Ya, dia tidak tahu dari mana itu datang. Ya, tadi sudah habis kok ada tiba-tiba yang baru. Terus. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dipanggil mempelai laki-laki. Ya, terus. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Ya, biasanya yang bagus dulu. Setelah habis yang bagus, baru yang kurang baik. Atau yang kurang bagus, yang kurang manis. Terus perhatikan. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai sekarang. Jadi nikah itu sampai tua. Ada anggur yang baru. Terus perhatikan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baca sekali lagi. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ini tanda pertama. Banyak tanda dibuat oleh Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan kalau ditulis semua, ya, mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, agaknya dunia ini tidak bisa memuat kitab yang harus ditulis. Ini semua penuh kitab. Seluruh dunia ini penuh kitab. Semua lautan akan menjadi tinta. Kalau ditulis semua perbuatan Tuhan Yesus. Jadi perbuatan Tuhan Yesus enggak semua ditulis. Hanya sedikit saja, ya. Dalam 4 Injil, ya. Injil apa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Boleh Yohanes pasal 21, perhatikan. Ya, kalau ditulis semua, ya, semua lautan bisa menjadi tinta. Ya, perhatikan ayatnya 24, boleh. Yohanes 21, 24 mulai. Ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Itu Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan. Ini murid ini nanti menulis 5 kitab. Berapa kitab? 5 kitab. Injil Yohanes, terus apa lagi? 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Wahyu. Berapa kitab diterima Yohanes? Berapa? 5. Seperti Musa menulis berapa kitab Musa? 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa 5 kitab pada perjanjian lama. Kalau Rasul Yohanes menulis berapa? 5 apa itu? Terus wahyu. Wahyu itu adalah masa depan. Belum terjadi, akan terjadi. Bisa mengerti. Makanya Musa itu melihat Tuhan, yang dilihat oleh Musa bukan mukanya Tuhan, tapi belakangnya. Punggungnya Tuhan. Apa yang dilihat oleh Musa? Punggungnya Tuhan. Dia berkata, hanya punggungku yang kau lihat. Waktu di gunung Sinai. Bisa mengerti. Kalau Musa melihat punggungnya, belakang. Tapi kalau Yohanes melihat wajah depan. Mukanya tuh Tuhan.
wajahnya Tuhan dia lihat. Wah, ini Tuhan betul. Ya, dia lihat betul. Putih mata. Semua ada artinya. Ya, Musa itu melihat punggungnya Tuhan. Maksudnya pekerjaan Allah di masa lalu. Bisa ngerti? Penciptaan alam semesta. Belum ada manusia bisa melihat. Belum ada orang tahu. Tapi kepada Musa diberi tahu. Bisa mengerti. Itulah pekerjaan Tuhan di masa lalu. Punggungnya Tuhan. Bagian belakang. Bisa mengerti. Tapi kalau Yohanes dia lihat mukanya Tuhan. Wajahnya. Masa depan dunia. Masa depan gereja Tuhan. Dia lihat apa-apa yang akan terjadi. Itulah kitab Wahyu. Jadi Wahyu itu belum terjadi. Akan terjadi. Anam metrai. Terus apa lagi? Anam sangkakala. Disusul dengan apa? Oh, anam sangkakala itu 7. Ya 7 ya. Jangan, oh bisa salah. Saya juga bisa salah. Tapi nggak apa-apa, manusia itu bisa salah. Hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Nah, berapa tadi? 7 apa itu? 7 meterai. Terus apa lagi? 7 sangkakala. Baru 7 apa? Bokor. Kalau 7 meterai itu dari mana? Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu meterai Allah. Baru kemudian apa lagi? 7 sangkakala. Sangkakala itu dari mana? Allah anak. Baru yang ketiga, 3 lagi? 7. Apa? Bokor. Cawan bokor murka Allah. Ya ini semua akan ditimpakan kepada dunia. Kenapa? Karena dunia menolak pekerjaan Roh Kudus. Menolak apa? Pekerjaan. Karena dunia menolak penebusan oleh darah Yesus. Bisa mengerti? Karena dunia menolak kasih Allah yang kekal. Kalau nggak mau dikasih dengan kasih yang kekal, dihukumlah manusia dengan hukuman yang kekal. Bisa mengerti? Itulah lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan selama-lamanya. Jadi mumpung sekarang masih bisa kita ini menyelamatkan diri. Ya, selamatkanlah dirimu. Amin. Nah, di mana itu? Selamatkanlah dirimu. Ayo, Kejadian berapa itu? Ayo. Ayo. Sekarang gampang di HP. Selamatkanlah dirimu. Ya. Jadi disuruh melarikan diri, menyelamatkan diri. Jangan berlambat-lambat. Ya. Nah. Udah? Kejadian berapa? Hah? Ya, Kejadian. Ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Beralihlah." Ya, boleh ayat di atas itu. Ini kisah tentang Lot ya, dengan istrinya 2 anaknya ya. Sebenarnya dengan mantunya juga bakal menantu, tapi nggak mau mereka. Ya, bakal mantunya. Ya, coba terus perhatikan. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Ya, lambat-lambat ya. Nah, udah api mau datang lambat nih ya. Nah, api sudah pasti datang. Nggak bertunda-tunda itu, nggak ditunda. Maka perlu lari dengan kecepatan tinggi. Terus perhatikan. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, dituntun dari keluar kota Sodom. Ya, Sodom. Ya, keluar dari situ, setelah itu berkata, "Larilah, selamatkanlah dirimu." Terus sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang." Menoleh ke belakang. Terus dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan.
Larilah ke pegunungan. Lari kemana? Ke pegunungan. Ternyata nggak lari ke pegunungan. Nawar nih. Nah, nawar. Ditawar itu keselamatan ya. Bolehlah. Boleh. Ya, perhatikan. Terus. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Ditawar. Nggak usah lagi gunung. Cari yang gampang-gampang saja. Cari yang gampang-gampang. Tanpa dipikirkan resikonya. Ya, terus. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Ya, Tuhan suruh lari ke pegunungan. Nanti kalau ke gunung malah aku kena celaka. Ya enggak lah. Itu tempat yang aman. Amin. Nah, tapi tawar bolehlah. Boleh. Perhatikan. Sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Bolehlah lari ke kota itu, jangan ke gunung. Kau menawar sekarang. Terus perhatikan. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Ya, aku terima dengan baik. Terus? Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Ya, tidak aku tunggang balikan tuh seperti Sodom dan Gomora. Perhatikan terus. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Ya. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ya, jadi Tuhan tidak pernah menghukum orang benar dengan orang fasik bersama-sama. Keluar dulu orang benar. Amin. Nah, baru dihukum tempat itu, ya. Jauhlah daripada Tuhan menghukum orang benar bersama dengan orang fasik. Orang benar itu biji mata Tuhan. Amin. Usahakan hidupmu benar. Usahakan apa? Benar. Benar itu sudah ditolong oleh Tuhan. Ada 3 tingkatan rohani kekristenan. Berapa tingkatan rohani? 3. Pertama itu benar. Nah, ya, ini benar. Dibenarkan oleh darah. Kemudian dikuduskan. Ruang suci. Ruang apa ini? Ruang suci. Baru ruang maha suci. Maha sempurna. Ini tabernakel. Kemah suci. Ini diterima Musa dulu di Gunung Sinai. Puasa dia 40 hari 40 malam. 2 kali loh. Berarti berapa hari dia puasa? 80 hari. Pertama berapa hari? 40 hari 40 malam. Udah pernah puasa 40 hari 40 malam? Sehari semalam udah pernah? Belum. 2 hari 2 malam? Belum. 3 hari 3 malam? Belum. 4 hari 4 malam? Belum. Saya pernah 4 hari 4 malam, 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam. Kalau sehari semalam itu setiap ya berapa kali? Sebulan itu bisa ya dengan jemaat sendiri ya. Nah, ambil waktu puasa. Kalau dengan 2 biasa tidak bisa, dengan puasa. Jadi persoalan kalau dengan 2 biasa tidak bisa, tingkatkan dengan puasa. Amin. Nah, biasakan puasa. Puasa itu sehat. Nanti lemak-lemak itu yang gebuk-gebuk itu. Nanti dipakai waktu puasa. Jadi tidak pernah sakit-sakitan. Orang yang suka puasa itu sehat. Ya, sehat. Ya. Mau sehat? Terus pagi makan, sudah makan lagi. Karena kolesterol. Kebanyakan lemak. Ya, kebanyakan apa? Lemak. Nanti dari lemak jadi apa?
Dari stroke jadi stop. Dari stroke jadi apa? Stop. Kalau stop, kiamatlah. Ayo ambil waktu puasa ya. Nah, udah selesai? Ya, teruskan dulu, teruskan. Ya. Matahari telah terbit menyinari bumi Terus? ketika Lot tiba di Johar. Terus? Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ya, dari langit turun apa itu? Belerang. Hujan apa? Hujan, belerang dan api. Ini namanya seperti neraka itu kan lautan api dan belerang. Ya, kita hindari ini, perhatikan terus. Ya, baca terus. Dan ditunggang balikannya nyalah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ya, semua ditunggang balikan. Permukaan atas ditaruh di bawah, yang bawah ditaruh di atas, diaduk-aduk dengan api dan belerang. Ngeri ya? Ngeri sekali. Semua menyesal, tapi tidak ada lagi gunanya. Diminta tadi berapa orang? Kalau ada yang bertobat di situ? Berapa? Hah? Cuman 10 pun sudah selamat. Ya kan? Bagaimana kalau 10 boleh selamat, tapi nggak ada. Itu pun Lot ini bukan orang Sodom dan Gomora, tapi pendatang. Ya kan? Sodom Gomora ini kan tempatnya Lot, tapi dia pendatang. Pendatang. Pernah Abraham berkata karena bertengkar nih antara apa tuh? Ponakan anak apa? Anak abangnya ya. Anak saudaranya Abraham ini Lot ini. Bertengkar gembalanya siapa nih? Gembalanya si Lot dengan Abraham. Bertengkar. Ya. Bersaudara pun suka tengkar. Lahan. Yang dipertengkarkan apa? Lahan. Apa yang dipertengkarkan? Lahan. Ya, lalu kata Abraham, ya pilihlah. Kalau engkau ke kiri, saya ke kanan. Kalau engkau ke muka, saya ke belakang. Pilih sajalah, terserah sama kamu. Ya, bebas. Tuh, baiknya Abraham kepada ponakan. Baik enggak? Baik ya, pilih saja. Akhirnya dia layangkan pandangannya ke Sodom dan Gomora. Memang seperti taman Tuhan. Luar biasa itu. Sodom dan Gomora itu satu tempat yang indah. Seperti taman Tuhan. Dia pilih itu. Lot memilih Sodom dan Gomora. Tinggallah dia di situ. Tinggal di situ dia. Abraham tinggal di negeri Kanaan. Bisa mengerti? Negeri Kanaan. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Sodom ini jahat sekali. Makanya ada istilah Sodomi. Nah itu perilaku orang apa? Sodomi. Kalau Sodom itu laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Homo sama lesbi. Coba dibiarkan Tuhan begitu. Ya, dibiarkan. Tapi setiap kejahatan pasti mendapat balasan. Dihukum. Sodom dan Gomora. Api dan belerang turun dari langit itu ditunggang balikan tuh. Permukaannya yang di atas ditaruh di bawah ditaruh di atas. Tapi tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Untuk mengubah. Tidak ada lagi.
Ingat, setiap kejahatan pasti mendapat balasan yang setimpal. Itu sebabnya seruan Tuhan Yesus, bertobatlah. Amin. Percayalah kepada Injil. Walau dosamu merah seperti kermisi, akan Tuhan buat putih seperti salju. Walau merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Pernah berbuat dosa? Udah berapa dosa? Hah? Udah berapa dosa? Itu mulai dari kecil. Biarlah tambah umurku, tambah umur. Dikasih umur panjang untuk bertobat. Tambah umur, tambah dosa. Betul nggak? Ya, ada orang yang kecil, masih kecil. Tapi hidup benar dan lebih baik saja diambil lagi kecil ya perlu masuk surga ya kan. Daripada nanti udah tua bisa berubah ya kan. Ya kan? Bisa berubah. Semoga kita semua mau bertobat. Apa artinya bertobat? Masih ingat ya bertobat? Hah? Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Masih berbuat dosa kan? Masih berbuat dosa gak? Hah? Bertobat. Ya. Jalan terpendek untuk ditolong oleh Tuhan, bertobat. Amin. Jalan terpendek untuk ditolong oleh Tuhan apa? Bertobat. Kenapa kita susah? Karena dosa. Ya, makin hidup dalam dosa makin susah. Ya, makanya bertobat ya. Bertobat itu artinya tadi apa? Berhenti berbuat. Boleh. Dari Yohanes 9 ya. Ya. Boleh Yohanes, Injil Yohanes, perhatikan. 8 yang benar ya. Yohanes 8, perhatikan. Ini perempuan, kisah perempuan yang tertangkap basah berbuat apa? Berbuat apa? Berbuat apa? Berbuat apa? Anehnya yang ditangkap perempuan, laki-laki kabur. Kabur dia. Ya, sejago-jago perempuan kabur pasti kekejar. Ya, boleh. Ya, silakan. Ya. Yohanes pasal 8. Ayat. Ya, di atasnya itu 53 ya. Ya, pasal 7 53. Ya. Ya, perhatikan. Lalu mereka pulang? Ya. Yohanes. Ya, Yohanes 8 ayat Yohanes 7 ayat terakhirnya dulu ya, perhatikan. Ya. Ya, yang benar itu ya. Yohanes 7 lanjut pasal 8. Ya, perhatikan. Perempuan yang berzina. Perempuan apa? Yang apa? Ya, terus. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ya, terus. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Iya, dia datang ke bait Allah pagi-pagi. Ya, terus perhatikan. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Iya, dia duduk dan mengajar. Maka saya duduk nih. Yesus itu khotbah duduk. Mengajar. Ya, terus perhatikan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nggak tahu kemana laki-lakinya ini. Perempuannya tertangkap. Kalau berbuat zina sendiri atau ya, terus perhatikan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Ini kalau nggak ada ini susah nih. Ya. Ini ruang Maha Kudus. Ruang apa? Maha Kudus. Yesus di sini. Ruang Maha Kudus. Sempurna. Nah, ditempatkan perempuan itu tengah-tengah. Ruang suci.
suci. Amin. Ahli Taurat nih, zaman Taurat. Di sini mereka yang mendakwa itu. Mendakwa perempuan ditempatkan tadi mana? Di tengah-tengah. Kalau biasanya nuduh orang umpamanya. Nuduh orang umpamanya. Saya katakanlah ini si bunga ini ya, si bunga. si bunga. Si bunga ini berbuat dosa, berbuat zina. Kena ke sana. Ya kan? Kena ke sana. Tapi kalau begini gimana? Satu ya. Si bunga berbuat dosa. Berapa ke saya? Nunjuk berapa ke saya? Berapa ke saya? 3. Berapa ke atas? Gak mungkin si bunga ini gak mungkin begini. Pasti gini kan? Nembak kan? Si bunga berbuat zina. 1 kepada si bunga. Berapa ke saya? 3. Kepada siapa? Allah. Saksi. Maka jangan menghakimi. Supaya engkau tidak dihakimi. Bisa mengerti? Jangan menghakimi. Jadi ketika perempuan ditangkap, waduh gemetarlah dia. Habislah aku. Orang yang tertangkap basah berbuat zina harus dirajam dengan batu. Harus diapa? Dirajam dengan batu. Tapi Yesus bijak dia. Menyelamatkan perempuan ini. Dengan bijak. Apa kata dia? Silakan hukum dia. Dengan syarat rajam dia sampai hancur. Dengan syarat. Tapi orang yang melempar dengan batu belum pernah berbuat dosa. Pernah berbuat dosa enggak? Pernah. Ahli Taurat tadi pernah berbuat dosa enggak? Ahli Taurat itu seperti kuburan. Di atasnya itu bagus, di dalamnya tulang belulang, busuk kehidupan. Ahli Taurat. Maka itu berkata dengan bijaksana, ayo yang belum pernah berbuat dosa. Silakan ambil rajam dia dengan batu. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda, yang terbelakang sampai terdepan, semua keluar dari bait Allah. Ya, semua keluar. Ya, tapi perempuan masih tetap ditempatkan di tengah-tengah. Yesus di sini. Ya. Siapa kira-kira yang belum pernah berbuat dosa? Ayo, yang belum pernah berbuat dosa siapa? Yesus. Jadi yang berhak menghukum perempuan ini siapa? Yesus. Kalau dia mau dihancurkan ini, hancur dia. Tapi Alkitab mengatakan, aku datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang, yang berdosa. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba Yohanes pasal 1 sedikit ya, boleh ya. Yohanes pasal 1, perhatikan. Ayat 1 mulai, perhatikan. Ya, saya mengerti. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, ayat 14, perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Pada mulanya itu firman. Yesus itu dulu firman. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Tanpa firman tidak ada yang ada ini. Ada yang ada ini karena ada firman. Jadi Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Bisa ngerti? Ya, terus perhatikan. Dan diam di antara kita. Ulangi, firman itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan, baca pelan-pelan sekali lagi, saya terangkan sedikit.
Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Yang menjadikan langit dan bumi adalah firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang-terang, jadilah langit, jadilah bumi jadi. Ya, terus perhatikan. Dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Natal. Natal itu adalah Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Itu Natal. Ya. Natal itu Allah menjadi manusia. Yang menjadikan langit dan bumi. Ya, Dia menjadi daging, menjadi firman, menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi kalau diperiksa dalam Alkitab, ya ini kasih karunia. Perhatikan, ini kasih karunia biasanya diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercacat, tidak ada dosa. Kenapa Nuh selamat? Tidak ikut dihukum. Karena Nuh tidak bercacat. Maka dia mendapat kasih karunia. Sehingga dia selamat. Bisa mengerti? Jadi kasih karunia ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercacat. Kenapa Nuh selamat? Karena tidak bercacat. Kenapa? Dia mendapat kasih karunia karena tidak bercacat. Bisa mengerti? Boleh, Kejadian pasal 6 ayat 1, perhatikan. Ya. Kejadian 6. Ayat 1, perhatikan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri, dan dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ya, pernikahan gelap dengan terang, anak Allah dengan anak manusia ini tidak boleh, harus terang dengan terang. Anak Allah dengan anak Allah. Ya, terus perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, mulai dari situ 120 tahun dikasih kesempatan untuk bertobat. Terus perhatikan. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Ya, ini pernikahan antara anak Allah dengan anak manusia, terang dengan gelap, menghasilkan manusia raksasa. Terus inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Terus ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. jadi Tuhan menyesal menciptakan apa? Manusia. Menciptakan apa? Kita ini apa ini? Manusia. Menyesali enggak Tuhan ciptakan kita? Menyesal ciptakan manusia. Tuh bayangin, sampai Tuhan menyesal. Ya, padahal jarang disebut Allah nggak kenal menyesal, tapi nyesal karena dosa manusia. Terus perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Perhatikan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Nuh mendapat apa? Kasih karunia. Isi kasih karunia apa itu?
keselamatan. Makanya Nuh tidak ikut dihukum. Tapi Nuh harus membangun bahtera. Dibikinlah 3 tingkat. Berapa tingkatnya? 3 tingkat, bawah, tengah, dan atas. Ini nanti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Jadi bahtera sekarang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapa ada di dalam Dia selamat. Amin. Amin. Sudah percaya Yesus kan? Amin. Sudah selamat? Sudah. Amin. Tapi harus ditingkatkan rohani. Ya, nah, selamat itu tadi. Ini selamat. Ini udah selamat di sini. Pintu gerbang udah selamat. Terima Yesus. Tapi tingkatkan pada pertobatan. Udah bertobat dibaptis. Sudah dibaptis, baptis Roh Kudus. Baru kiat ibadah umum, ibadah PA, ibadah doa. Ada berapa macam ibadah? 3. Ibadah apa tadi? Umum. Ibadah apa? PA, ibadah doa. Ini gereja muda-muda ini. Pemecahan roti mereka ya. Persekutuan enggak? Doa. Ini gereja muda-muda. Ya. Nah, sehingga mereka itu berkembang dan banyak jiwa diselamatkan. Jadi harus 3 ibadah. Sudah berapa yang diikutin ini? Hah? Jadi ukurannya bukan uang, ibadah. Ukurlah ibadah, bukan uang. Biar susah, biar sedikit uangnya, tapi tekun beribadah selamat, saudara. Ibadah itu berguna dalam segala, baik untuk sekarang ini dan setelah hidup ini. Ya, nah boleh. Wahyu 11, perhatikan ayat 1. Ya, Wahyu 11 ayat 1. Jadi ibadah diukur. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Ya. Dengan kata-kata yang berikut. Ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah Ya, dan mesbah. bait suci. Ini bait suci. Halaman nggak diukur. Udah, nggak diukur. Tapi dia itu bait suci nih. Nah, diukur. Terus perhatikan. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah Ya, dan mesbah. Ini halaman. Mesbah ini mesbah dupa ya. Pedupaan. Terus. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, beribadah di dalam bait Allah. Terus. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Nah, di sebelah luar nih. Coba. Kalau nggak ada susah nerang nih. Tapi kalau ada jadi gampang nih. Ngerti kan? Nah ini halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ruang maha suci tempat tabut perjanjian. Di mana Allah ya bertahta. Ya, berdiam di situ. Dalam kemuliaan. Itu tahta Allah di situ. Ya. Nah, pada tabut perjanjian. Makanya kalau tabut diangkat, begitu diangkat, orang Israel berkata, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak. Kalau dia tabut berhenti, kembalilah Tuhan kepada umatmu yang beribu-ribu laksa. Maka kalau ada tabut, hati-hati saudara. Jangan ganggu, jangan usik. Ya. Tuhan akan membela. Tahun berapa itu? Ada dulu kerusuhan. Saya pas khotbah waktu itu tabut perjanjian. Lewat tuh. Nggak diganggu saya. Kerusuhan tahun berapa dulu ya? 2005 ya kalau nggak salah ya. Ya. 2005 berapa tahun lalu? Berarti 17 berapa? Saya khotbah tabut perjanjian. Jangan usik. Ada tabut, jangan usik. Pasti Tuhan bela. Amin. Nah, tabut itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kalau Israel nyeberang sungai Jordan pakai apa? Tabut kan diangkat, berhenti, air sungai Jordan. Begitu kaki para imam menginjak sungai Jordan, yang mengangkat tabut itu berhenti. Nanti Jericho juga dihancurkan dengan mengangkat tabut perjanjian. Tapi 3 bulan
tabut itu di rumah Obed Edom. Dia diberkati dan seisi rumahnya. Amin. Wah, berkat Tuhan. Ya, terus perhatikan. Tetapi, saya ulangi, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Itu nanti Yerusalem itu injak-injak. Betul tuh. Berapa lama? 42 bulan. Tapi gereja Tuhan sudah disingkirkan. Amin. 42 bulan itu 3,5 tahun. Berapa hari itu? 1260 hari. Berapa bulan? Berapa tahun? 3,5. Disebut tahunnya 3,5. Disebut harinya 1260 hari. Disebut juga apa tadi? Bulan. Kalau sesuatu diulang-ulangi berarti segera dan pasti terjadi. Amin. Tapi Tuhan akan melindungi kita. Amin. Dilindungi. Ya, boleh terakhir saja ya, perhatikan. Mazmur 91. Nanti pelayan perjanjian siap-siap. Perhatikan ya. Mazmur 91. Ya. Mazmur 91 ayat Ayat 1. ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, dilindungi ini terus. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ya, Allah yang kita percayai, kubu pertahanan kita. Terus. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ya, lompat saja ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nama Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Terus. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Iya. Aku akan meluputkannya. Masa kesesakan diselamatkan, ditolong. Terus. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, sampai di sana. Dan memuliakannya. Mari kita mau datang pada Tuhan nanti pada perjamuan suci. Ya, kita berdoa sejenak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus air anggur dan roti ini untuk kami bersekutu dengan korban-Mu yang sempurna, tubuh dan darah-Mu. Di dalamnya ada mujizat kesembuhan bagi yang sakit, menguatkan yang lemah, membangkitkan rohani yang mati. Sehingga kami menyala-nyala menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan, kita nyanyikan sebuah lagu. Tiang awan, tiang awan. Ya, pasti muncul ya. Ku tak perlu
menjagaku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi Kita bangkit berdiri. dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai. Kau menjagai hidupku dengan Kau menjagai. kebaikan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kita angkat tubuh Kristus dan cawan Darius kita taruh dekat pada hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, kita makan dalam nama Tuhan.
kita angkat cawan dari Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau telah menyelamatkan perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa. Harusnya dia dirajam. Tapi kasih karunia-Mu menyelamatkan dia. Nuh juga diselamatkan ketika hukuman air bah datang. Nanti yang menghukum dunia adalah lautan api dan belerang. Tapi kami pun akan selamat di dalam bahtera yang 3 tingkat. Itulah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Engkau kami selamat. Beroleh perlindungan, pengayoman, apapun yang terjadi atas dunia. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kami merasakan kesatuan antara Engkau dengan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, Engkau selalu menyertai kami. Janji-Mu adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam. Dan itu membuat hati kami tenang, damai di semua musim kehidupan kami. Mari kalau sakit, raba penyakitmu dengan tangan kiri, tangan kanan angkat. Kalau persoalan, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Hamba berdoa buat yang sakit, bilur-bilurmu menyembuhkan. Yang dalam masalah persoalan hidup, Tuhan tolong mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah ibadah kami. Kami merasakan sentuhan jamahan Tuhan. Kami pulang dihentar dengan sukacita, dengan damai yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ke puji-pujian, kita jalankan persembahan. Satu kali kita nyanyikan nyanyian. Ya. Ya, kita nyanyikan nyanyian menabur. Aku mendaki ke Bukit Sion. Ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion.
Selasa ada doa, Senin di Subang, besok hari Selasa doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, Minggu kita kumpul kembali ya. Itu jadwal ibadah. Laporan keuangan. Terus masih ada? Ya, paket baksos ya. Udah? Ya. 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 Ya, kita bagi berdiri, kita dalam doa. Kita doakan yang sakit. Ya, Popo, Ibu Ateng, Pak Ateng, Ibu Eli, rencana menjalani operasi tanggal 19, Mama Hendra, Tricia Simatupang, Situmeang, ya Situmeang, kemudian Tini, lalu Sherlock dan Eleora yang sakit. Kita berdoa, ya, ya, yang berulang tahun di bulan berapa? Mei, kalau ada ulang tahun bulan Mei bisa nanti ke depan, berdiri saja, ya. Nah, yang berulang tahun di bulan Mei, ya berdiri depan saja. Haleluya. Itu kepala. Kami berdoa buat Popoh, sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Kami berdoa juga buat Ibu Ateng, Pak Ateng, bilur-bilur menyembuhkan. Kami juga berdoa buat Ibu Eli yang akan menjalani operasi tanggal 19 supaya tim dokter dan juga pengobatan sehingga dia bisa mengalami kesembuhan karena Engkau turut campur tangan dalam menjalani operasi yang sedang dialaminya. Terima kasih Tuhan, sakit yang dialaminya. Kami juga berdoa buat Mama Hendra, Engkau pulihkan, sembuhkan. Tricia Simatupang juga Kau sembuhkan. Situmeang sembuhkan. Tini juga Engkau sembuhkan. Begitu juga kami berdoa buat Sherlock yang sakit juga sembuhkan. Eliora Engkau sembuhkan. Juga kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Mei ini. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, sudah Tuhan tambahkan umur mereka. Hari ini juga tambahkan untuk menjalani tahun-tahun ke depan. Dan kami tahu hari-hari yang kami lalui bukanlah mudah. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Tapi bersama Tuhan kami diberi kemenangan, diberi kekuatan, kesehatan, rezeki yang bertambah-tambah. Tambahkan juga pada mereka hikmat Tuhan untuk bisa menghadapi setiap persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat di ulang tahunmu di bulan ini. Silakan kembali. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada, Pak RT, Pak RW kami, Pak Lurah atau Kepala Desa. Kami juga berkati Muspika, Ngamprah juga berkati, Bupati Bandung Barat berkati, juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin berkati, TNI Polri berkati, MPR, DPD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.